basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat, kuat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa estafet dari habis asar di Gentan, habis maghrib di Banyuanyar, dan sekarang anggap Colomadu. Alhamdulillah, dan habis ini masih satu putaran lagi. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf kalau tidak bergabung sholat isya di sini, karena memang sebelum di sini saya sudah punya kajian rutin di Masjid Thayyibah di Banyuanyar. Di sana maghrib sampai isya. Setelah ngimami sholat isya baru meluncur ke sini. Ya rasanya sudah ngebut tapi ya telat juga. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan surat At-Takatsur. Sudah toh? Oh belum, sekarang. Silakan yang punya buku buka halaman 64 surat At-Takatsur yang jumlahnya ada 8 ayat. Dan ini termasuk surat Makkiyah. Artinya surat yang turun di Mekah urutan ke-16. Di dalam mushaf Al-Qur'an ini urutan 103. Tapi di dalam turunnya ini adalah urutan yang ke-16. Ini urutan yang ke-102 ya di dalam Al-Qur'an. Baik, kita bersyukur pada Allah Ta'ala dan perbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana biasa kita mengawali dengan membaca ayat-ayatnya. Saya baca lalu diikuti, kemudian nanti baca terjemahannya, baru masuk pada beberapa kosakata di dalam surat At-Takatsur ini, kemudian nanti makna keseluruhan dan penjelasan serta pelajaran. Kita mulai dari ta'awud, basmalah, baru kemudian masuk ke dalam surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Alhamdulillah, malam yang berkah kita bisa membaca Al-Quran surat At-Takatsur yang banyak huruf-huruf yang kita baca per hurufnya 10 kebaikan. Mudah-mudahan pengajian kita dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mulai dari basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ayat 1, Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Ayat 2, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ayat 3, kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu. Ayat 4, summa kalla saufa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, janganlah begitu jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Ayat 6, la tarawunnal jahim, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahanam. Ayat 7, summa latarawunnaha ainal yaqin, dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya dengan penglihatan yang meyakinkan. Ayat 8 terakhir, summa latus alunna yauma idzin anin na'im, kemudian kalian pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kalian megah-megahkan di dunia. Demikian terjemahan dari 8 ayat yang kita baca ayat-ayatnya pada kesempatan kali ini. Jamaah rahimakumullah, kita coba lihat kosakata yang tercantum di dalam surat At-Takatsur yang diambil dari ayat pertama, yaitu Alhaakum, telah melalaikan kalian dari taat kepada Allah
dan beribadah kepadanya. Jadi kata alha itu artinya melalaikan. Apa yang membuat lalai? At-takasur, yaitu bermegah-megahan dalam banyaknya harta, kedudukan, dan anak. Dari sini sudah kita bisa menangkap pesan Allah. Artinya janganlah kita terlalu sibuk mengejar dunia. Jangan terlalu berambisius untuk memperbanyak harta yang menimbulkan lalai. Jadi ini pesan pertama, bahwa Allah menggambarkan orang yang at-takasur, yaitu orang yang suka bermegah-megahan dengan mengumpulkan banyak harta, bahkan mengejar kedudukan dan jabatan. Ini bisa lupa tujuan hidup yang Allah sudah gariskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dan pada ayat selanjutnya Allah menggambarkan orang mencari dunia, mengumpulkan harta, mengejar kedudukan itu sampai mati. Dengan ayat 2 menyebutkan hatta zurtum, sampai kalian menziarahi al-maqabir, yaitu kuburan. Di sini diterjemahkan zurtum mul maqabir, sehingga kalian mati dan dikubur. Ini fakta, ini nyata. Demi harta rela ya mengorbankan nyawa kadang-kadang. Artinya orang mencari harta di dunia tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, sampai mati. Dan ini Allah terangkan atau Allah sebutkan sebagai tabiat manusia yang asli. Di dalam ayat lain digambarkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan cinta yang sangat mencintai. Ini sekedar pertanyaan iseng aja. Ada nggak sih di sini yang nggak suka duit? Ada nggak yang nggak pengen harta? Ya ini jawabannya ya iseng aja. Artinya enggak, itu ya nggak apa-apa. Tapi kayaknya kok diemnya itu bertolak belakang dengan yang saya ungkapkan ini. Artinya Allah ketika menggambarkan manusia cinta harta itu memang asli. Justru sebaliknya, kalau kita nggak cinta harta dicurigai manusia bukan ini. Nah masalahnya bukan kita dilarang memiliki harta, mencari harta, mengumpulkan harta, mencintai harta. Sebenarnya bukan itu. Tapi maksudnya jangan sampai dalam mengejar dunia, dalam mengumpulkan harta, alha, melalaikan. Jadi intinya Allah mengingatkan jangan sampai demi harta lupa tujuan. Jadi selama kita bekerja, selama kita mengumpulkan harta, menjadi orang kaya, tapi tetap ingat Allah, tetap ibadah, hartanya dizakati, peduli dengan orang lain, tolong menolong, dan hartanya untuk ibadah juga, maka
itu terpuji, bukan yang terlarang. Karena memang manusia ini dihiasi oleh cinta. Ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banat wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Jadi kalau kita buka ya di dalam Al-Qur'an, memang Allah menggambarkan tentang hakikat manusia itu dihiasi dengan cinta harta. Jadi di dalam surat Ali Imran coba kita lihat di sana ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Silakan nanti dicek di dalam Al-Qur'an surat ketiga Ali Imran ayat 14. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Ini mohon maaf ibu-ibu, di sini seakan-akan ayatnya untuk laki-laki nih, yaitu cinta kepada apa? Berupa perempuan-perempuan. Jadi kalau ada laki-laki yang nggak suka perempuan berarti nggak sebagai manusia, loh. Jadi memang tabiat manusia sebagai laki-laki cinta wanita. Tentunya sebaliknya. Kalau wanita sebagai manusia akan cinta laki-laki. Yang aneh laki-laki kok mencintai laki-laki itu yang aneh itu loh. Yang perempuan cinta sama perempuan, istilahnya apa? Lesbian, ya kan? Kalau yang laki-laki suka sama laki-laki namanya homo. Ini kan aneh malahan. Tabiat manusia yang normal ya, laki-laki cinta perempuan, perempuan cinta laki-laki. Ini boleh. Tapi perlu diingat, ini adalah hiasan dunia. Kemudian lebih lanjut cinta anak. Ini juga normal, wajar. Nah, yang akan dikaitkan dengan surat At-Takatsur adalah kalimat berikutnya. Wal qanatiril muqantarah. Yaitu cinta harta benda yang bertumpuk. Nah, ini. Artinya Allah menggambarkan manusia tuhibbunal mala hubban jamma, mencintai harta dengan benar-benar cinta. Sementara dalam ayat ini manusia dihiasi oleh suka ya, terhadap harta, diantaranya emas, perak ya. Ini dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Jadi kata zahab, emas itu untuk menggambarkan perwakilan nilai harta yang tertinggi. Kemudian di bawahnya adalah al-fiddah, perak. Lalu dalam ayat disebutkan wal khailil musawwamah, yaitu kuda pilihan. Baik kuda sekarang dalam bentuk hewan atau bisa digambarkan kuda dalam arti kendaraan. Dan diiringi bukan sekedar kendaraan, al-musawwamah, pilihan. Artinya kendaraan, entah itu mobil, entah itu pesawat jet, entah kendaraan-kendaraan pribadi yang mewah, megah, mahal, itu memang tabiat manusia, suka itu. Wal an'am, ini artinya hewan ternak atau yang lainnya. Wal hars,
yaitu sawah ladang. Ya, orang yang suka punya lahan atau ladang, sawah, apapun, tanah yang luas, bahkan bisa disebut tuan tanah, ini digambarkan sebagai hubus syahwat. Memang manusia dihiasi untuk cinta syahwat. Lalu dalam akhir ayat, dzalika mataul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Jadi perlu diingat, ini hanya sementara. Karena itu ayat 14 surat Ali Imran ini sengaja dikaitkan dengan kata takatsur tadi, bahwa manusia cinta harta sampai mati, tidak akan berhenti. Di sini dalam ayatnya hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ini memang tabiat manusia. Lalu pada ayat 3 Allah seperti melarang, kalla, janganlah begitu. Satu sisi Allah menggambarkan manusia cinta harta, tapi sisi yang lain Allah menghentikan, jangan teruskan, jangan lakukan itu. Jangan sampai cinta harta lalai akhirat. Jangan sampai ngumpulkan numpuk harta begitu banyak melimpah sampai lupa tujuan. Karena sesungguhnya hidup di dunia ini sifatnya sementara. Padahal akhirat itu yang abadi. Karenanya ayat ini adalah dalam rangka mengingatkan kita semua. Kalla, janganlah begitu. Karenanya di dalam penjelasan Syarah Mufradat dalam buku disebutkan kalla adalah kalimat cegahan, yakni kapoklah kalian dan berhentilah dari mengerjakan hal seperti itu. Kelak kalian pasti akan mengetahui akibat dari apa yang telah kalian lakukan itu. Jadi Allah menghentikan, mencegah, melarang orang-orang yang cinta harta sampai lupa Allah, lupa ibadah, lalai tujuan hidup, yaitu untuk beribadah meraih kebahagiaan akhirat. Ya mungkin tampak ketika jadi orang kaya, harta menumpuk, harta melimpah, seakan bahagia. Iya betul, tampak bahagia, tapi itu hanya di dunia. Kalau sudah mati, ya sudah, harta itu tidak bisa membawa kebahagiaan. Kalau selama harta di dunia ini tidak digunakan untuk hal-hal yang menimbulkan ibadah yang benar, atau untuk hal-hal yang sifatnya mendukung ibadah, baik itu sedekah, zakat, ya, dan lain sebagainya. Kemudian pada ayat berikutnya Allah ulangi lagi, summa kalla saufa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui. Jadi ada kesan manusia itu bandel, diperingatkan sekali kadang belum peduli. Maka ayat ini mengulang 2 kali dalam rangka pencegahan agar manusia ini benar-benar sadar. Jadi sekali kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu kadang tidak cukup. Tapi kalau kita ini wajah-wajah ahlul ibadah semua ini ya. Jadi kalau sekali baca atau sekali diperingatkan, jangan, berhentilah, kayaknya langsung sami'na wa ata'na ini. Karena memang nggak ada harta yang dicari kayaknya.
Tapi kalau sudah terjun ke dunia bisnis, ya punya usaha, punya target-target tertentu, kayaknya sih ya sama saja. Mungkin suruh berhenti, mamanya malam ini ada proyek, ada bisnis, lalu bilang, coba istirahat ngaji dulu, saya lagi sibuk, habis begitu biasanya. Berarti orang-orang yang hadir biasanya lagi nggak sibuk ini. Alhamdulillah, milih akhirat daripada dunia. Kelihatannya karena yang dunianya nggak ada ini malam ini nih. Tapi kalau umpamanya ada proyek yang nilainya malam ini umpamanya 10 miliar, insya Allah nggak datang ngaji deh. Umpama iki ya mung hayalan tok. Jadi malam ini target mendapat keuntungan 10 miliar dalam proyek itu. Lalu ini di Masjid Nur Jamil ada pengajian. Apa? Kajian tafsir. Sampai apa? Surat At-Takatsur. Sesuk wae tak waca dhewe niku. Aku ya iso ngono. Ayo ngaji dulu biar dapat pahala, biar dapat ilmu, biar bertemu teman, menyambung tali silaturahim, menimbulkan ukhuwah Islamiyah untuk bekal akhirat. Ada proyek besar ini. Kira-kira kalau di posisi jenengan ada proyek besar itu milih pengajian atau milih dunia itu? Milih pengajian apa dunia ini? Wong iki mung hayalan ton. Teorinya milih pengajian gitu kan. Mung prakteknya karena nggak ada, ya ampun. Wong dalam hayalan. Ini saya lagi mengajak jenengan menghayal, ngono mikir, ayo ono 10 miliar yo milih 10 miliar. Padahal baru menghayal aja mikirnya ke sana tenanan loh nih. Wong menghayal saja mikir ke sana apalagi tenanan, mesti pengajiannya ditinggal ini. Paling tidak WA pada takmir, maaf ya pengajiannya saya izin. Kenapa? Ada proyek. Nah, ini contoh kecil. Iya, nanti alasan keuntungannya buat masjid ya. Iya. Wis golek acara, golek alasan, golek dalil. Yo apa-apa, lanjutkan. Ya wajar juga. Wis jenengan sing ngaji, aku sing golek dana, ngono lho. Ya bagus juga kerjasama ini. Namanya kerja bakti. Tapi maksud saya di sini adalah uji mental bahwa manusia memang pada dasarnya cinta harta. Dan itu sampai kapanpun, siapapun, dimanapun, bukan hanya kita di sini. Manusia manapun di dunia itu sama. Mau itu orang Indonesia, mau itu orang Amerika, mau itu orang Jepang, mau itu orang Inggris, mau orang itu Arab Saudi, mau itu siapa saja sama. Cinta harta. Yang jadi masalah adalah apakah ketika mengejar harta menimbulkan lalai ibadah, lalai akhirat. Selama orang mencari harta tetap ingat Allah, tetap rajin ibadah, maka itu dibolehkan. Bahkan orang yang hartanya banyak, kemudian dermawan, sedekahnya banyak, itu afdal. Seperti gambaran Utsman bin Affan, ya, ketika umat Islam harus berhadapan dengan lawan, persiapan untuk perang itu dananya tidak ada. Utsman yang kaya langsung menyiapkan dana 10.000 dinar. 10.000 dinar itu bukan sedikit, itu emas. Kemudian menyiapkan 300 onta. Coba kalau kita punya satu onta harganya berapa itu? Ini Utsman menyerahkan 300 onta dengan apa yang ada, barang-barang yang menggantung di
atas onta. Kemudian masih ditambahi 50 kuda. Itu baru namanya orang kaya yang dermawan, ingat akhirat. Nah masalahnya kita satu kuda aja nggak punya, onta nggak ada, dinar belum punya, ya sudah hanya berdoa dan berharap. Ini. Jadi maksud saya untuk menggambarkan kalau menjadi orang kaya ya seperti Utsman itu. Ini contoh-contoh orang yang dermawan. Ada Aisyah radhiyallahu anha dikirimi dana atau harta oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu anha sebanyak 180.000 dirham. Kalau dirham itu dari perak, kalau dinar dari emas. Kira-kira ibu-ibu ini contohnya, Aisyah dapat kiriman hadiah 180.000 dirham. Ya katakanlah 180 juta lah untuk gambaran saja. Kira-kira ibu-ibu kalau dapat uang segitu mikirnya untuk apa, Bu? Wong iki ya umpama tok iki. Ini Aisyah nyata. Jenengan anggap saja Aisyah itu yang lagi baru dapat duit 180.000 dinar dirham. Kira-kira mikir apa, Bu? Oh, untuk haji, alhamdulillah. Niat apa ini kok? Umroh. Terus napa malih? Napa, Pak? Pesta, syukuran itu loh. Ya ora apa-apa, napa-napa ya ento wong ki mung umpama tok. Nah, saya ingin membandingkan niat jenengan dengan niat Aisyah itu loh maksudnya. Aisyah radhiyallahu anha begitu dapat 180.000 dirham langsung manggil pelayannya, pembantunya ngambil tempat ya. Apa itu namanya ya? Ya intinya tempat wadah itu, lalu uang dirham itu ditaruh di tempat itu, bilang ke pembantunya, ini bagikan ke masyarakat sana. Jadi nggak mikir untuk dirinya, mohon maaf tadi hanya contoh, nggak mikir untuk haji, nggak mikir untuk umroh, nggak mikir untuk beli emas, nggak mikir untuk beli rumah, nggak mikir, ini uang bagikan semuanya. Coba, kira-kira ada nggak orang-orang sekarang seperti Aisyah itu loh. Wong dalam hayalan aja nggak ada, apalagi kenyataan ini. Nah begitu pembantunya membagikan uang tersebut, sempat tadi pesen, nanti pulangnya tolong carikan makanan untuk berbuka, karena Aisyah hari itu lagi puasa. Selesai membagi, pembantunya datang membawa roti dan mentega. Aisyah nanya, nggak beli daging? Oh jenengan nggak pesen, tadi duitnya udah dibagikan semua untuk beli. Ini aja sisa sedikit. Oh sudah. Artinya punya uang banyak sampai nggak mikir beli daging untuk dimakan sendiri coba. Kira-kira kalau jenengan tadi kan bilang dapat duit pesta gitu kan, mesti ada dagingnya, ada menu-menu istimewa. Ini contoh orang yang dapat harta nggak mikir untuk kepentingan pribadi, tapi untuk akhirat, bagikan sedekah, infak, dan itu dipraktikkan Aisyah. Contoh lain, ini kaitannya dengan masalah harta. Ada seorang yang bernama ya Abdullah, itu membeli rumah dari seseorang yang bernama Khalid. Harganya, ini kisah lama, 70.000 dirham. Jadi
Tadi Aisyah dapat 180.000 dirham. Ini ada orang beli rumah seharga 70.000 dirham. Berarti kalau Aisyah tadi untuk beli 2 rumah pun bisa loh itu. Itu semua dibagikan. Nah ini keluarga Khalid yang sudah menjual rumah dan uangnya sudah dikasihkan, diterima si Khalid. Ini ternyata malam-malam pada nangis. Kenapa menangis? Ini yang beli rumah ini belum sempat menggunakan rumah itu, tapi sudah bayar. Tahu-tahu mendengar pada menangis. Kira-kira tebak-tebakan dulu deh. Sambil minum dulu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Sambil mikir kira-kira nebak gitu loh. Monggo Pak, silakan. Kira-kira nangisnya keluarga penyebabnya apa Bu? Pak. Dalam menyesal. Ya pokoknya tebak-tebakan wong nebak ya iso bener iso salah ya ora apa-apa. Oh ini nyantai kok. Jadi dalam cerita itu si pembeli rumah ini juga penasaran, bahasa sekarang kepo. Apa ya? Kok pada menangis ini? Hanya cari informasi. Nanya ke sana kemari itu kenapa? Wong baru saja jual rumah, uang udah dibayarkan kok pada menangis. Singkat cerita, ternyata keluarganya pada sedih. Kenapa? Kehilangan rumah. Jadi Khalidnya yang menjual rumah mendapatkan uang dengan harapan bisa untuk makan kebutuhan keluarga. Sementara keluarga merasa iya dapat uang tapi rumah hilang. Nggak ada tempat tinggal lagi. Nanti uang itu untuk makan, minum, untuk beli rumah apa yang masih cukup. Singkat cerita, yang membeli rumah tadi, katakanlah sebut saja Abdullah, ini merasa belas kasihan. Kira-kira kalau jenengan sebagai Abdullah yang habis bayar 70.000 atau katakanlah 70 juta lah, gampangannya ngomong sekarang. Itu kira-kira mikirnya apa? Menarik uang itu lagi atau bagaimana kira-kira? Oke, itu keren itu. Terus rumahnya piye iki? Betul Pak. Dalam kisah itu si Abdullah menyatakan kepada temannya, tolong sampaikan ke keluarga itu, silakan rumah itu tetap kalian pakai. Kira-kira kalau jenengan posisi habis beli rumah, pengen segera make atau mempersilakan yang habis jual make? Kira-kira wong iki ya umpama meneh gitu. Ya pengennya wis kono lunga aku tak nganggoni kan gitu. Ini enggak. Jadi ya sudah silakan kalian pakai itu rumah. Terus statusnya milik siapa itu? Secara akad jual beli sudah milik si Abdullah. Karena sudah dibayar. Kira-kira kalau jenengan posisi sebagai Abdullah tadi hanya cukup menyerahkan rumah untuk tetap dipakai atau bagaimana kira-kira? Kenapa Pak? Kira-kira Pak? Hibah. Berarti rumah itu hibah, uangnya nggak diambil. Wah luar biasa ini, sejalan dengan Abdullah ini. Oh, kalau Abdullah itu tenanan, jenengan baru umpama ini. Alhamdulillah niat sudah baik. Dalam kisah itu nyata, Abdullah menegaskan hibah tadi. Jadi rumah itu dihibahkan kepada keluarga Khalid dan uangnya tidak ditarik kembali. Artinya silakan uang itu diambil, silakan rumah itu dipakai. Ini contoh orang dermawan yang punya harta tidak untuk kekayaan pribadi,
tidak hanya untuk bersenang-senang, tapi ingat akhirat, ingat saudara, peduli yang lain. Kalau seperti itu boleh, punya harta banyak, peduli, tolong menolong, bantu membantu. Nah, ini sekelumit cerita berkaitan dengan harta. Artinya kita boleh mengumpulkan harta, kita boleh menjadi orang kaya, tapi tetap ibadah, tetap infak, tetap sedekah, ingat akhirat. Itu yang diperbolehkan. Nah, sementara dalam ayat ini larangannya adalah alhaakumut takatsur, yaitu bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Artinya orang yang mencari harta, menumpuk harta, lupa tujuan. Nah, ini yang dilarang. Maka dalam ayat-ayat berikutnya tetap Allah melarang lagi. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu. Ini larangan yang ketiga. Jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Jadi di sini bermakna sungguh, ya. Sesungguhnya, yaitu ilmu yakin artinya pengetahuan yang meyakinkan. Jadi jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, ini dalam rangka mengingatkan masa depan. Jadi alur cerita ayat ini atau alur ilustrasi ayat ini, ada orang yang ngumpulkan harta, ya, dan tidak mau berhenti sampai titik darah penghabisan alias mati. Dan ini yang kemudian dilarang. Jangan begitu kalian. Kok masih bandel juga? Ulangi lagi, jangan begitu kalian. Lalu yang ketiga, ini Allah mengingatkan satu sisi larangan, satu sisi ingat akhirat. Jadi orang yang hidup di dunia itu diingatkan masih ada kehidupan lain di akhirat. Jadi kalian mencari harta di dunia, jangan begitu. Kalau kamu tahu, jangan begitu. Kalian nanti tahu. Dan jangan begitu. Andaikan kalian benar-benar tahu, ya. Lalu pada ayat 6 itu digambarkan tentang resiko orang yang menumpuk-numpuk harta hanya urusan dunia, lupa akhirat. Berarti orang itu kafir, tidak peduli perintah Allah, tidak peduli larangan Allah, maka la tarawunnal jahim. Niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahanam. Di sini menggunakan kata huruf lam, la tarawunna. Itu bermakna taukid, yaitu penguat. Dan demikian pula huruf nun. Coba perhatikan di ayat 6, depannya lam, la, belakangnya nun bertasjid na. La tarawunna. Itu aslinya kalau yang sudah belajar bahasa Arab itu fi'lun mudhari. Tarawna, ya. Artinya kalian melihat. Lalu ditambahi la di ujungnya nun, maka nun yang belakang itu masuk atau bahkan dihilangkan ke nun itu. La tarawunna, benar-benar kalian melihat. Aslinya tarawna, kalian melihat. Tapi kemudian dipertegas, benar-benar sungguh kalian melihat neraka jahim.
Ini ancaman bagi orang kafir yang hanya tujuannya dunia, dunia, dunia. Makanya hati-hati yang hanya kerja, 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 orang mikir akhirat, waspadalah. Ya, jadi targetnya hanya kerja, kerja, kerja sama dengan dunia, 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 alias harta, 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 ora kelingan akhirat. Waspadalah. Latarawunnal jahim, kalian benar-benar akan melihat jahim. Nah, ini yang perlu diingatkan. Jadi ini bukan berarti juga kita menghakimi dan menghukumi orang yang selama masih hidup lalu kita katakan masuk jahim, ya tidak. Selama dia masih hidup, sekalipun saat ini kafir, kita tetap berharap, berhentilah, bertaubatlah, kapoklah, ayo ingatlah Allah. Ya, jadi tugas kita mengingatkan. Maka ayat ini sebagai pengingat. Jadi umpamanya kita lihat ada orang, sekalipun dia kafir, sekalipun dia orang yang tidak percaya Allah, kita jangan langsung menghukumi dulu, tapi ajak dulu. Ya, kalian ngumpulin harta sebanyak itu, toh akhirnya mati juga. Kalau mati semua percaya, mau itu orang kafir, mau itu orang musyrik, mau itu orang munafik, mau itu orang fasik, siapapun yakin mati datang. Hanya tidak tahu kapan waktunya. Nah, maka kata kuncinya mati. Kita bisa ngomong ke orang-orang itu, kalian kerja, 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 ya, lalu dapat harta, 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 kemudian numpuk, 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 sebegitu banyak. Habis itu kamu mati, gitu loh. Lalu buat apa lagi? Toh di kuburan ya tidak bermanfaat hartamu itu. Ini hanya dalam rangka mengingatkan. Ya, kalau orang yang beriman hartanya bermanfaat. Orang yang beriman tahu tujuan hidup. Orang yang beriman harta yang banyak itu bisa untuk bekal akhirat. Nah, kalau begitu ayo, kamu yang sudah kaya, kamu yang sudah banyak harta, beribadahlah. Atau yang belum Islam, ayo kita beriman, masuk Islam, ibadah, ibadah, dan ibadah. Nah, kalau kemudian Allah memberi hidayah, alhamdulillah. Tapi kalau toh dia belum mendapatkan hidayah, tunggu tanggal matinya, itu aja. Silahkan tunggu tanggal matinya. Latarawunnal jahim, nanti di akhirat baru kalian melihat. Mungkin sekarang nggak percaya, sekarang menolak. Maka orang yang belum percaya dan bahkan menolak akan akhirat, apalagi tentang jahim, sampai-sampai ada orang yang mengatakan orang Islam terlalu fasih bicara masa depan, seakan-akan ya dia seorang peramal yang mengerti ya nanti apa yang terjadi, padahal notabene gitu kan sama-sama belum tahu gitu loh. Artinya belum mengerti apa yang terjadi, belum pengalaman. Nah, ini sudah, kalau ada orang yang seperti itu sudah menunjukkan kekafiran akhirat. Ya, tapi kita juga jangan emosi, kita jangan marah, kita jangan menghakimi dia. Kita doakan dulu, mudah-mudahan yang ngomong notabene itu dapat hidayah, mudah-mudahan bertaubat. Wong kelihatannya orang seperti itu KTP-nya ya tulisannya Islam. Nah, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk. Nah, kalau nanti sampai pada akhir hayatnya mati masih nggak percaya, ya sudah, latarawunnal jahim. Kalian akan melihat neraka jahim.
Karena memang orang-orang semacam itu bandel, sulit, ya, betapa susahnya, ya, susah untuk beriman. Nah, makanya ayatnya penuh dengan pengulangan-pengulangan untuk memperkuat. Karenanya pada ayat 7 diulang lagi. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya dengan penglihatan yang meyakinkan. Ini dalam rangka untuk mempertegas bahwa nyata nanti akan melihat. Makanya di sini diterangkan Al-Jahim adalah tempat azab di akhirat, dinamakan demikian karena apinya meluap-luap dengan hebatnya. Ainul yakin, penglihatan yang nyata. Summa lata, nah ini penutupan terakhir. Summa latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kesentosaan, kesehatan, air, makanan dan segala sesuatu tentang nikmat hidup. Jadi jangan dikira apa yang sudah dinikmati di dunia yaitu an-na'im, yaitu kemegahan di dunia, kenikmatannya di dunia ini tidak dimintai pertanggungjawaban. Sekecil apapun tercatat. Apapun yang kita dapat itu nikmat dicatat dan dimintai pertanggungjawaban. Jangan dipikir yang berlalu biarkanlah berlalu. Jadi apa yang berlalu tercatat. Sekalipun CCTV-nya berusaha disetting biar tidak melihat, ya, tetap saja akan ketahuan. Ada seseorang yang berusaha menghilangkan jejak dengan niat pembunuhan, bahkan melakukan pembunuhan, lalu CCTV-nya dimatikan, bahkan ingin dihilangkan data-datanya. Toh akhirnya ketahuan juga, bahkan divonis hukum mati gitu loh. Nah ini tentu yang di dunia saja sudah dihukum mati. Lah bagaimana nanti di akhiratnya? Kecuali kalau dia nanti sebelum dihukum mati, ya, dia taubat, syukur-syukur masuk Islam, beriman, lalu sholat, ibadah, baru dihukum mati, nah, itu bisa husnul khotimah. Jadi kita juga belum bisa memastikan dia su'ul khotimah atau husnul khotimah sebelum dihukum mati. Wong ini juga dalam pengadilan baru divonis tadi hukum mati, masih ada banding gitu. Karena pihak majelis hakim mempersilahkan, ya, upaya untuk bela, artinya untuk naik banding, nanti ujung-ujungnya mungkin penjara seumur hidup, lalu nanti ada gerasi, ya, tiba-tiba bebas aja soal itu. Ya itu permainan hukum bisa terjadi. Sekarang biar puas semua pihak, hukum mati, ngono lho. Tok hukum mati. Ya, tapi nanti ada perubahan. Allahu a'lam. Artinya untuk menggambarkan bahwa yang namanya orang akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, yang ngaji ini alhamdulillah dapat catatan amal soleh, sekalipun ngantuk ada tulisan baik. Tapi kalau yang mungkin malam ini berbuat maksiat, malam ini melakukan kejahatan, itu dicatat, ya. Masih mendingan ngantuk di masjid itu loh, ya. Apalagi yang tidak ngantuk itu lebih baik. Apalagi yang tidak ngantuk berharap pengajiannya diperpanjang sampai tengah malam, wah bagus lagi itu. Tapi kayaknya nggak ada harapan deh.
Apalagi ayatnya sudah berakhir. Ini ayat terakhir ini. Jadi inilah surat At-Takatsur dari ayat 1 sampai ayat 8. Kalau kita baca singkat ya, dari makna keseluruhan, bermegah-megahan dan keinginan yang sangat dalam mengumpulkan harta benda dan menimbunnya telah melalaikan kalian dari taat kepada Rob kalian hingga maut menjelang kalian. Sedangkan kalian masih tetap dalam keadaan demikian. Janganlah demikian. Perkaranya tidaklah seperti apa yang kalian duga, yaitu bahwa kebahagiaan yang hakiki terletak pada banyaknya harta benda, tingginya kedudukan, dan banyaknya anak. Ini yang terakhir gak dibahas, ini banyaknya anak ini. Maka hentikanlah diri kalian dari perbuatan tersebut, karena sesungguhnya kalian benar-benar akan mengetahui akibat dari bermegah-megahan yang melalaikan kalian dari taat kepada Rob kalian itu. Kemudian sesungguhnya kalian pasti akan mengetahui akibatnya. Sungguh, seandainya kalian telah mengetahui secara yakin tempat kembali kalian yang buruk, niscaya kalian akan berpaling dari perbuatan itu. Lalu kalian mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang soleh atau baik. Tempat kembali yang buruk itu ialah neraka Jahannam, neraka Jahim yang akan kalian lihat nanti dengan mata kepala kalian sendiri. Kemudian kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas semua kenikmatan yang melalaikan kalian dari taat kepada Rob kalian. Alhamdulillah, ini sudah terbaca dari terjemah syarat mufradat makna keseluruhan. Yang belum penjelasan dan pelajaran, mudah-mudahan bisa baca di tempat sendiri-sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan perjumpaan malam hari ini bermanfaat buat kita semuanya, dan mungkin sedikit diberi waktu bagi yang pengen bertanya. Monggo kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, tapi kalau sekiranya wajahnya sudah berharap pulang ya kita akhiri gitu loh. Nadanya sih nada pengen pulang ini. Ada pertanyaan? Anak. Ya. Jadi yang perlu kita gambarkan dulu orang-orang Arab itu bangga kalau punya banyak anak. Jadi itu bagian satu gambaran. Satu, orang laki-laki kalau punya banyak anak itu ada berapa kemungkinan? Satu, berarti istrinya banyak. Waktu itu untuk menggambarkan bahwa orang kalau istrinya banyak itu ya karena kaya dan karena perkasa, itu loh maksudnya. Maka bangga orang kaya punya banyak istri, punya banyak anak, itu dalam perkasa, itu bangga. Makanya ingin menunjukkan, nih hartaku banyak, nih jabatanku tinggi, nih kedudukanku terhormat, nih istriku banyak, anakku pun banyak. Jadi ketika menunjukkan anakku banyak, itu berarti kemungkinan istrinya banyak, dan itu menunjukkan keperkasaan. Dan itu ya sebenarnya dunia. Makanya berbangga-bangga dengan harta dan anak itu karena memang
suatu menunjukkan keperkasaan dan kebahagiaan. Tadi di dalam surat Ali Imran ayat 14 juga zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Ada kata al-banin, anak juga. Jadi Allah menghiasi manusia cinta syahwat, di antaranya cinta pada wanita dan cinta pada anak-anak. Berarti mencintai banyak anak ini juga bagian daripada hiasan dunia bagi manusia. Terima kasih, begitu. Moga ada pertanyaan lain? Ini sengaja diam biar cepat ditutup. Ya baiklah. Aku tahu apa yang kau mau. Baik, jadi suara batinnya sudah cukup. Oh alhamdulillah. Lebih cepat, lebih baik. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Tolong yang punya buku dikasih tanda. Kita malam hari ini selesai surat At-Takatsur. Pertemuan yang akan datang insya Allah belum Ramadan ya? Belum. Ramadannya tanggal 23 Maret insya Allah. Dan kita masih ada satu kali pertemuan di bulan Maret ya. Atau kalau Ramadan tetap berjalan. Libur dulu ya. Tapi ini bulan depan belum libur ya. Belum. Baik. Ya, surat Al-Qari'ah insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang sebelum Ramadan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.